Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami ingin menjelaskan tugas kelompok dengan judul Sistem Pakar Pembelian Laptop dengan metode forward chaining. Berikut ini adalah struktur kelompok dari kelompok 5 dengan mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan. Kita dari kelas S7F dengan dosen bernama Bapak Furkoni Yudhistira. Di bawah ini ada nama-nama anggota dari kelompok dengan masing-masing tugas yang telah diberikan oleh Ketua Eka Septian Nugraha. Kita langsung masuk ke materi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, sebaiknya teman-teman itu harus tahu dulu sistem pakar itu apa. Sistem pakar itu adalah sebuah pengetahuan para ahli yang dimasukkan ke dalam komputer. Tujuannya agar dapat menyelesaikan setiap masalah yang dialami oleh manusia. Setelah teman-teman tahu sistem pakar, kita harus tahu metodenya juga yang dipakai, yaitu metode forward chaining. Apa sih metode forward chaining? Forward chaining itu digunakan untuk apa? Jadi forward chaining itu dipakai untuk menentukan aturan mana yang dijalankan. Merupakan dari multiple interferensi yang melakukan pencarian dari suatu masalah kepada solusinya. Nah, teman-teman bingung nih, multiple interferensi itu apa sih? Multiple interferensi itu adalah interaksi antara objek pada suatu gejala dan penyebab. Setelah teman-teman udah tahu apa itu sistem pakar dan forward chaining, kita langsung masuk ke pembahasan. Dimana kita bahas di awal adalah premis. Premis itu apa? Premis itu adalah kesimpulan. Jadi isi dari premis itu adalah kesimpulan dari sistem pakar yang telah ditentukan setiap kemungkinan apa yang dibutuhkan, diketahui, atau disediakan untuk user. Ya kan? Di situ teman-teman bisa baca. Ada X1 memiliki uang 15 juta, X2 memiliki uang 20 juta, X3 memilih laptop gaming, X4 memilih laptop desain. Untuk X1, X2, X3, dan X4, teman-teman gak usah jadiin itu sebagai patokan. Kalau teman-teman nanya apa sih itu gunanya, itu adalah simbol sebagai penomoran dari masing-masing premis. Setelah teman-teman udah tahu itu, kita masuk ke fakta yang ada. Fakta yang ada itu untuk apa? Untuk membuktikan kebenaran bahwa user akan sering membutuhkan atau memiliki fakta yang sudah dicantumkan dari kelompok kami. Di situ ada 2 fakta ya, teman-teman bisa baca sendiri. Setelah itu kita langsung masuk ke membahas tentang goal. Goal itu apa sih? Goal itu target akhir yang dihasilkan setelah premis menentukan jawaban. Jadi ketika user menentukan jawaban dari premis tersebut, menentukan pilihan dari premis tersebut, otomatis jawabannya akan terpilih melalui goal ini tersebut. Setelah itu, setelah teman-teman udah tahu goal, kita akan masuk ke rule. Apa itu rule? Apa sih tujuan dari adanya rule itu? Seperti yang kalian tahu, forward chaining itu menentukan aturan, sedangkan rule itu aturan. Jadi, tujuan dari rule itu adalah supaya semua sistem yang dibentuk bisa terbentuk, terstruktur, dan dapat sesuai dengan keinginan pakar untuk user, si pengguna ini. Nah, setelah teman-teman udah tahu apa itu rule, kita akan langsung masuk ke tree-nya. Nah, tree itu adalah gambar yang ada di bawah rule itu. Jadi tree itu kayak pemfaktoran dari rule. Seperti yang kalian lihat, sesuai dengan apa yang ada di rule. Ada Y1, Y2, dan Y3. Teman-teman nanya nih, gunanya garis-garis itu apa? Ya, garis itu untuk menghubungkan antara premis dan goal. Ya kan? Terus teman-teman nanya, kok ada yang garis nutupin begitu, garis melengkung begitu? Nah, jadi garis melengkung, garis yang menghubungkan satu sama lain ini ada artinya. Jadi garis yang lurus tanpa ada tanda melengkung itu melambangkan N. Sedangkan melengkung ini melambangkan OR. Jadi teman-teman udah pada tahu kan lambang dari
maksudnya arti dari setiap garis dan bentuk ini maksudnya apa, teman-teman pasti udah paham. Nah, sekarang kita langsung masuk ke start from R1. Ini penjelasannya nih. R1 sama dengan if X and X3 then Y1. Nah, X1 itu merupakan fakta, tetapi X3 tidak termasuk fakta. Maka masuk ke rule selanjutnya. R2, if X4 and X3 then Y2, X4 merupakan fakta, tetapi X3 tidak termasuk fakta, maka masuk ke rule yang selanjutnya lagi. Kita masuk ke rule 3. If X3 and X4 then Y2. Di sini menjelaskan bahwa X2 merupakan tidak ada dalam fakta. Maka kita akan masuk ke rule yang selanjutnya lagi. Kita masuk ke rule 4. If X2 or X1 and X3 then Y1. Nah, X1 ini merupakan fakta, tetapi X2 tidak termasuk fakta dan X3 juga bukan fakta. Maka rule tidak dieksekusi dan kita langsung masuk ke rule yang selanjutnya. Kita masuk ke rule kelima, yaitu rule terakhir. If X1 or X2 and X4 then Y3. Di sini ada penjelasannya bahwa X1 merupakan fakta dan X4 merupakan fakta. Maka rule R5 dieksekusi dan menghasilkan fakta baru, yaitu Y3. Membeli merek MacBook, ya kan? Dan R5 dinyatakan sebagai konklusi atau hasil akhir karena sesuai dengan fakta yang ada. Terus teman-teman nanya, terus kenapa X1 dan X4 bisa menghasilkan fakta baru? Karena menurut kelompok kami, keduanya adalah dua fakta yang bertemu sehingga menghasilkan true dan menentukan fakta yang baru. Terus teman-teman nanya, X1 itu kan emang benar fakta, X4 itu juga fakta, tapi X2 bukan bagian dari fakta. Kok bisa menghasilkan fakta baru? Nah, kayak gini nih teman-teman, kalau paham penggunaan OR itu cuman perlu satu argumen yang sifatnya true. Jadi otomatis mengambil X1 karena X1 itu bersifat true. Nah, sekian, terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata yang tidak bisa dipahami. Sekian, terima kasih.